Jelang putusan sidang MK, mantan Hakim MK peringatkan hal ini jika gugatan sengketa Pilpres 2024 dikabulkan. Mahkamah Konstitusi siap memutus sengketa hasil Pilpres pada Senin tanggal 22 April tahun 2024. Hari Jumat tanggal 19 April tahun 2024 ini kembali digelar rapat permusyawaratan Hakim Mahkamah Konstitusi. RPH ini bertujuan untuk menentukan putusan dari seluruh proses PHPU Pilpres 2024. Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi MK Ahmad Sodiki ingatkan jika nantinya sengketa Pilpres 2024 dikabulkan MK. Ia ingatkan apakah pemilu ulang berlaku untuk seluruh wilayah atau hanya sebagian. Diketahui dalam persidangan sengketa Pilpres 2024 di MK, kubu 01 Anies Baswedan, Cak Imin dan kubu 03 Ganjar Pranowo, Mahfud MD menginginkan adanya pemilu ulang. Sementara itu untuk sidang pembacaan putusan sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi MK akan digelar pada Senin, tanggal 22 April tahun 2024 mendatang. Seandainya memang ada yang dikabulkan, hakim itu harus yakin bahwa pelanggaran itu apakah untuk seluruh wilayah, atau apakah hanya untuk daerah-daerah tertentu, yang kecurangannya didalilkan itu terbukti, kata Sodiki dalam acara Landmark Decision MK, Jakarta, Jumat tanggal 19 April tahun 2024. Kemudian ia menyinggung terkait permasalahan yang pernah terjadi di masa lalu. Karena ada satu putusan yang sebetulnya terbukti tapi resiko juga besar. Ingat saya ketika Pak Jaksa Agung itu pada periode pertama pemerintahan SBY dahulu. Kemudian pada periode kedua dia tetap menjabat tetapi tidak dilantik, cerita Sodiki. Kala itu kata Sodiki, Yusril menggugat karena Jaksa Agung Basrif Arif pada periode kedua tidak dilantik. Menurut Yusril dia tidak berhak menandatangani apapun sebagai Jaksa Agung. Akibatnya tentu mahkamah berpendapat bahwa benar memang sekalipun pada periode kedua dia tetap harus dilantik. Tidak boleh dilanjutkan begitu saja, jelasnya. Menurutnya dari hal itu kepastian hukum benar. Tapi dari sisi kerugiannya siapa saja tanda tangan harus mengembalikan uang yang terlanjur sudah dibayarkan. Karena ada tanda tangan Basrif Arif yang tidak sah. Sehingga mahkamah menyatakan bahwa untuk kali ini saja terjadi dan tidak boleh terjadi lagi. Itu dulu ketika harus mempertimbangkan masalah kepastian hukum tapi juga kerugiannya, tegasnya. Sementara itu untuk konteks sengketa Pilpres 2024 di MK, menurutnya juga sangat berat. Apakah masih mungkin untuk menguji pasal tentang masalah umur di Pilpres itu dengan pasal lain yang ada di dalam konstitusi, jelasnya. Mahkamah Konstitusi siap memutus sengketa hasil Pilpres pada Senin tanggal 22 April tahun 2024. Hari Jumat tanggal 19 April tahun 2024 ini kembali digelar rapat permusyawaratan Hakim Mahkamah Konstitusi. RPH ini bertujuan untuk menentukan putusan dari seluruh proses PHPU Pilpres 2024. Tanggal itu bertepatan dengan batas waktu penyampaian kesimpulan oleh pihak-pihak dalam perkara tersebut. Inilah sejumlah prediksi keputusan MK atau hasil sidang MK Pilpres 2024 dari sejumlah pengamat. 1. Gugatan Anies Ganjar dikabulkan. Pakar Hukum Tata Negara Prof. Denny Indrayana memprediksi gugatan perselisihan hasil pemilihan umum PHPU 2024 atau sengketa Pilpres yang diajukan oleh kubu 01 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan kubu 03 Ganjar Pranowo Mahfud MD akan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi MK. Ini artinya kata Denny, MK akan memutuskan membatalkan kemenangan Prabowo Gibran di Pilpres 2024 sesuai versi KPU. Prediksi itu diungkapkan Denny melalui unggahan narasi di akun media sosial X pribadinya yakni @denyindrayana, Rabu, tanggal 27 Maret tahun 2024. Menurut Denny prediksinya itu, setelah ia melihat dan mencermati sejumlah faktor termasuk komposisi Hakim Konstitusi yang menangani gugatan sengketa Pilpres di MK. Prediksi saya, ada potensi permohonan paslon 01 dan 03 dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, kata Denny. Prediksi itu dilandaskan bukan hanya pada argumentasi di dalam posita permohonan dan alat-alat bukti yang diajukan oleh tim hukum paslon 01 dan 03, tetapi lebih jauh setelah mencermati komposisi Majelis Hakim MK yang menyidangkan sengketa Pilpres 2024, kata Denny. Menurut Denny tanpa adanya Hakim Konstitusi Anwar Usman yang merupakan paman Gibran atau ipar Jokowi, sebagai salah satu hakim yang menangani kasus ini, maka potensi dikabulkannya gugatan kubu Anies dan Gibran semakin besar. Dengan majelis yang hanya 8 orang, tanpa Hakim Konstitusi Anwar Usman,
maka dibutuhkan minimal 4 hakim saja, dengan Ketua MK Soehartoyo berada di posisi mengabulkan, untuk putusan diskualifikasi paslon 02, menjadi mungkin terjadi, kata Denny. Untuk itu Denny mengajak kita melihat apakah prediksinya itu benar atau tidak. Apakah prediksi itu menjadi kenyataan? Kita lihat saat putusan dibacakan beberapa hari ke depan, katanya. Peluang permohonan penggugat diterima atau ditolak masih terbuka. Pengamat hukum tata negara Herdiansyah Hamzah Castro menilai, Mahkamah Konstitusi (MK) perlu melihat masalah proses penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) dalam rapat permusyawaratan hakim (RPH) untuk memutuskan hasil sidang sengketa Pilpres. Ia mengungkapkan, Mahkamah bisa tidak hanya melihat dari hasil perolehan suara paslon tertentu, melainkan dengan cara apa suara tersebut diperoleh. Perkara pemilu itu menurut saya mesti meletakkan Mahkamah sebagai pihak yang tidak hanya memotret suaranya, tetapi juga memotret bagaimana atau dengan cara apa angka-angka itu diperoleh. Itu menjadi pintu masuk apakah ada atau benar apa yang didalilkan oleh para pemohon 01 dan 03 soal pelanggaran yang bersifat TSM, kata Herdiansyah Hamzah Castro saat dihubungi Kompas.com, Sabtu, tanggal 6 April tahun 2024. Ia tidak memungkiri, akan terjadi dinamika yang cukup tajam dalam RPH untuk memutus perkara Pilpres 2024. Sebagian dari 8 hakim yang ikut mengadili, bisa saja menyatakan pendapat berbeda, dissenting opinion, atau alasan berbeda, concurring opinion. Terlebih, ketika Mahkamah berusaha memulihkan kepercayaan publik yang sempat hilang atas putusan nomor 90 tahun lalu tentang batas minimal usia calon presiden dan calon wakil presiden. Jadi dinamikanya cukup tajam di dalam RPH hakim ini karena bukan hanya soal substansi yang akan diputuskan tapi menyangkut kepercayaan publik terhadap Mahkamah, ucap Herdiansyah. Adapun dalam penentuan keputusan, Mahkamah akan mengacu pada Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023 tentang tata beracara dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Menurutnya, ada beberapa jenis amar putusan yang bisa saja dikeluarkan MK. Pertama, MK dapat menyatakan permohonan penggugat tidak dapat diterima karena terdapat masalah dalam persoalan formil, persoalan legal standing pemohon objek yang dimohonkan, dan sebagainya. Kedua, Mahkamah bisa mengabulkan permohonan baik sebagian atau seluruhnya, jika dalil-dalil yang diajukan pemohon dianggap beralasan oleh MK. Tetapi kalau kemudian Mahkamah menganggap bahwa dalil-dalil yang dimohonkan oleh para pemohon tidak beralasan, maka permohonan bisa saja ditolak oleh Mahkamah, ucapnya. Di sisi lain, Mahkamah dapat menambahkan amar putusan jika dipandang perlu menurut belait tersebut. Termasuk kata dia, amar putusan agar para termohon, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memperbaiki kelemahan dalam sistem pemilu. Soal bansos misalnya, bisa saja kemudian Mahkamah menambahkan amar bahwa tidak diperbolehkan pemberian bansos misalnya 6 bulan sebelum masa pencoblosan. Itu bayangan-bayangan yang bisa saja muncul dalam putusan Mahkamah, jelas Herdiansyah.